Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmayanti dengan NIM 24122062, kelas C, program studi sistem informasi. Nah, di video ini saya akan membahas artikel yang ketiga yang berjudul implementasi model prototipe pada perancangan sistem informasi, inventaris, studi kasus SMP Yayasan Bakti Prabumulih. Nah, artikel ini membahas tentang implementasi metode prototipe dengan perancangan sistem informasi inventaris di SMP Yayasan Bakti Prabumulih. Nah, model prototipe dipilih karena memungkinkan interaksi langsung antara pengguna dan pengembang selama proses pembuatan sistem. Nah, model prototipe adalah metode pengembangan sistem yang melibatkan pembuatan model awal prototipe yang dapat diuji oleh pengguna sebelum sistem final dikembangkan. Nah, ada beberapa tahapan dalam prototipe, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan analisis terhadap calon user. Kemudian yang kedua, quick design, itu pembuatan desain secara global untuk perangkat lunak atau software sebagai contoh. Nah, kemudian yang ketiga, build prototipe. Nah, pembuatan perangkat lunak prototipe termasuk pengujian dan penyempurnaan. Kemudian yang keempat, evaluasi pelanggan, itu mengevaluasi prototipe dan memperluas analisa kebutuhan calon pemakai. Dan yang kelima, pembuatan dan implementasi. Nah, metode prototipe ini digunakan untuk pengembangan sistem informasi inventaris di SMP Yayasan Bakti Prabumulih. Sistem ini menggantikan pencatatan manual dengan aplikasi berbasis database yang lebih cepat dan akurat. Nah, sistem ini memiliki berbagai menu seperti tampilan from login, yaitu itu biasanya untuk mengakses sistem. Pengguna harus memasukkan username dan password. Kemudian yang kedua, ada tampilan from menu utama yang merupakan pusat akses ke berbagai menu aplikasi seperti data kategori, data barang, kemudian data transaksi dan laporan. Terus yang ketiga, tampilan from admin, di mana ini digunakan untuk mengelola data administrator termasuk kode pengguna, nama pengguna, password dan level. Terus yang keempat, from data barang. Di sini itu gunanya mengelola data barang inventaris seperti kode barang, kategori, nama, unit, kuantitas dan tahun. Terus yang kelima, form data transaksi. Di sini mengelola data transaksi barang, mencakup kode transaksi, lokasi, keterangan, kualitas asal barang, status dan harga. Terus yang keenam, form laporan data barang, itu menampilkan laporan inventaris barang dengan informasi kode,
kategori, nama, kualitas, dan tahapan. Dan tahun. Kemudian yang terakhir form laporan data transaksi. Nah, di sini menampilkan laporan transaksi barang termasuk kode transaksi, tanggal, kode barang, keterangan, kuantitas, asal, kondisi, status, dan harga. Nah, kesimpulannya metode prototipe ini digunakan untuk mempercepat pengembangan sistem informasi inventaris di SMP Yayasan Bakti Prabu Mole. Metode ini memungkinkan pengguna untuk mencoba sistem lebih awal dan memberikan masukan sebelum versi final dibuat. Oke, ini tentang artikel yang ketiga. Nah, itu tadi tentang pembahasan artikel yang ketiga. Nah, dari ketiga artikel tadi, kemudian kita bandingkan ketiga metode pengembangan sistem. Nah, ada 3 metode yang digunakan dalam artikel, yaitu waterfall, prototipe, dan rapid application development atau biasa disingkat dengan RAD. Nah, berikut adalah perbandingannya. Nah, dari segi aspek, pendekatan waterfall itu berupa linear dan berurutan, sedangkan prototipe itu pendekatannya berupa interaktif dengan pembuatan prototipe awal. Terus RAD itu pendekatannya berupa siklus cepat dengan banyak iterasi. Nah, jika dari aspek kelebihan, waterfall itu kelebihannya dia terstruktur, cocok untuk proyek besar yang jelas kebutuhannya. Nah, kemudian jika prototipe itu kelebihannya fleksibel, melibatkan pengguna dalam pengembangan. Sedangkan RAD itu kelebihannya pengembangan lebih cepat, bisa langsung diterapkan. Nah, jika dari segi aspek kekurangan dari waterfall ini yaitu kurang fleksibel, sulit mengakomodasi perubahan di tengah jalan. Sedangkan prototipe kekurangannya itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk revisi prototipe. Nah, sedangkan RAD kekurangannya itu bisa membutuhkan sumber daya lebih untuk iterasi cepat. Jika dari segi aspek hasil implementasi dari waterfall itu sistem berbasis website untuk mengelola SPPD sistem efisien. Jika prototipe hasil implementasinya itu sistem informasi inventaris yang lebih akurat dan mudah digunakan. Sedangkan RAD hasil implementasinya itu website promosi
website promosi wisata yang memudahkan pencarian informasi air terjun. Nah, kesimpulannya kalau waterfall itu lebih cocok untuk sistem yang memerlukan tahapan berurutan dan spesifikasi jelas sejak awal. Kemudian prototipe lebih fleksibel karena pengguna dapat memberikan masukan sebelum sistem final dikembangkan. Sedangkan RAD lebih cepat karena sistem dikembangkan dalam iterasi singkat dengan umpan balik langsung. Nah, masing-masing metode memiliki keunggulan tersendiri sesuai dengan kebutuhan proyek yang dikembangkan. Nah, itu tadi tentang 3 metode pengembangan sistem yang saya ketahui. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.